wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari Prodi Manajemen A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang etika bisnis. Yuk simak selanjutnya. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan berdasarkan etika. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang membuat keyakinan benar dan tidaknya sesuatu. Perasaan muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar dari norma-norma moral dan perasaan self-respect atau menghargai diri. Bila ia meninggalkannya, tindakan yang diambil oleh harus ia bertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikap terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Setelah melihat penting dan relevansi etika bisnis, ada baiknya jika kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. 2. Menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka tidak boleh melanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. 3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya sesuatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat tersebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara. Lanjut. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Etika bisnis dikembangkan oleh masyarakat di tempat bisnis diadakan. Tujuan penerapan etika bisnis adalah memudahkan pencapaian tujuan bisnis. Etika bisnis dilaksanakan dengan menggunakan metode yang diterima oleh logika dan bersifat estetika. Konsep-konsep etika bisnis mulai diterapkan sejak awal abad ke-21 Masehi. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Teori-teori etika bisnis. Teori-teori etika bisnis dibagi menjadi 2, yaitu teori teleologis. Istilah teologis berasal dari kata Yunani atau telos, yang berarti kata akhir. Menurut teori teologis, kuatnya suatu tindakan dibentuk semata-mata oleh konsekuensinya daripada ciri apapun dari tindakan itu sendiri. Sedangkan teori deontologis, istilah deontologis berasal dari kata Yunani yang disebut deon, yang berarti tugas.
Tugas atau kewajiban adalah konsep dasar dalam teori deontologis. Menurut teori deontologis, tindakan tertentu benar bukan karena menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi karena sifat dasar mereka atau aturan yang menterlatabelakangi. Misalnya suap pada dasarnya salah terlepas dari konsekuensinya. Pendekatan stakeholder. Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Ide bahwa perusahaan dimiliki stakeholder ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan dalam literatur manajemen baik akademis maupun profesional. Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah strategic management, a stakeholder approach oleh Freeman 1984. Sejak itu banyak sekali studi yang membahas mengenai konsep stakeholder. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dimulai dengan 1970, yang secara umum dikenal dengan stakeholder teori, artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder. Nilai-nilai kepemenuhannya, ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk kontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Stakeholder teori dimulai dengan asumsi bahwa nilai-nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. Freeman DKK 2004. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Kegiatan pemasaran ataupun promosi dilakukan untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan adanya kenaikan pada tingkat pemasarannya. Pengenalan produk di sini sangat dibutuhkan untuk dapat membuat barang yang produksi menjadi diketahui oleh publik dalam memasarkan atau memproduksikan produk atau jasa tersebut. Diperlukan etika-etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Etika ini juga diperlukan agar dalam berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosinya. Kalau untuk etika bisnis dalam manajemen produksi itu adalah produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari sesuatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Kegiatan produksi tersebut mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Setiap variabel input dan output mempunyai nilai yang positif. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat utility baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Untuk etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia adalah sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 4 tipe sumber daya seperti finansial, fisik, manusia, dan kemampuan teknologi. Sumber daya finansial merupakan salah satu unsur penting dalam rangka membentuk perusahaan yang maju dan terus berkembang. Karena berhubungan dengan saham yang merupakan modal utama dalam membangun sebuah perusahaan dan mengembangkan serta melanjutkan perusahaan tersebut. Sumber daya fisik merupakan sumber daya yang menyangkut penunjang secara fisik berdirinya suatu perusahaan seperti alat-alat kelengkapannya. Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan pentingnya dalam
rangka pencapaian tujuan di suatu perusahaan. Karena dengan adanya kemampuan skill para pekerja dan kualitas sumber daya manusia dapat menggerakkan perusahaan dengan baik dan benar. Etika utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari kata Latin yaitu utilitas yang artinya bermanfaat. Etika utilitarianisme dikembangkan pertama kali oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832. Etika bisnis utilitarianisme adalah tentang bagaimana menilai baik buruknya sesuatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Utilitarianisme merupakan teori etika konsekuensialis yang membuat kita berpikir mengenai kebaikan tersebut untuk jumlah terbanyaknya dan keburukan terkecil untuk jumlah kecil. Kepentingan mayoritas dinilai lebih penting daripada kepentingan minoritas karena utilitas yang memang harus dimaksimumkan. Dengan cara ini, ia dianggap berkesesuaian dengan demokrasi dan cocok untuk menentukan kebijakan publik. Diakui atau tidak, utilitarianisme menjadi teori etika yang paling sering digunakan dalam berbagai aspek dan tingkat kehidupan, sebab ia dianggap bersifat internal, koheren, sederhana, menyeluruh, dan dapat secara cepat memecahkan dilema. Namun sering sekali menjadi sangat sulit untuk memberi nilai kebaikan dan keburukan untuk banyak orang yang berbeda. Bagaimana menjaga kepentingan publik ketika dalam waktu yang bersamaan harus menghormati dan melindungi otonomi seseorang. Kesimpulan dari yang saya jelaskan itu adalah perusahaan akan berlomba-lomba menanamkan image produknya dengan kuat kepada konsumen melalui iklan yang ditayangkan. Fenomena yang terjadi di Indonesia juga banyak iklan yang dibuat semenarik mungkin dengan mengakibatkan tata krama dan tata cara periklanan di Indonesia yang tentunya melanggar juga etika dan moralnya. Untuk saran-saran yang saya berikan kepada etika bisnis yaitu perlu adanya sadar diri di dalam hati para pegawai di dalam perusahaan yang ingin menerapkan etika di dalam bisnis agar tidak adanya kecurangan atau kebohongan yang terjadi pada perusahaan atau nantinya, dan perlu diterapkan sanksi atau hukuman yang berat apabila ada salah satu pegawai yang melanggarnya, sehingga etika di dalam bisnis pun dapat berjalan dengan baik dan lancar di perusahaan tersebut. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf kalau bila ada kata-kata salah. Dan sekiranya itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.